Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Juniawati dengan NIM 3 akhir 209 dari kelas AKS 4E. Di sini saya akan menjawab soal UAS praktik pajak dengan dosen pengampu Ibu Ayu Wahdan Fiari Adibah, SE, SY, MH. Soal yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan. Apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Jadi, konsep pajak final adalah sebuah konsep perpajakan yang mana proses penagihannya dilakukan secara penuh pada periode atau masa transaksi itu terjadi, yang diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk berbagai transaksi dan juga pasal 26 untuk pendapatan yang diterima WP luar negeri. Konsep pajak final berbeda dengan konsep potongan atau pungutan yang menangguhkan semua beban pajak selain yang telah dipotong atau dipungut dan telah diserahkan pada fiskus pada akhir tahun, sehingga pada akhir tahun barulah diketahui berapa besar pajak terutang dan berapa yang masih harus dibayar. Dari segi pelaporan, untuk komponen pendapatan yang termasuk objek pajak final ini tidak perlu diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPh saat pelaporan SPT PPh, sehingga istilah kredit pajak terkait pajak final ini pun tidak ada. Pelaporan terkait pajak final pada PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 26 ini dapat dilakukan dengan pengisian dan penyerahan SPT masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti bekerja sebagai PNS di Dinas Kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Siti sebagai istri lahir tanggal 15 Februari 1980, Aminah sebagai anak kandung lahir tanggal 4 Juli 2004, Rahmat sebagai anak kandung lahir tanggal 11 Maret 2008, Indah sebagai anak kandung lahir tanggal 6 Maret 2010 dan Slamet sebagai adik ipar lahir tanggal 20 Mei 1995. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial atau tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Bisa dilihat di layar berikut ini. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2010, Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Dividen sebesar 50 juta yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya, PT Kosambi. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. Yang kedua, honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar 5 juta, dipotong pajak sebesar 15%, final karena bersumber dari APBN. Yang ketiga, gaji honor dosen yang diterima dari Univ Mulia sebesar 15 juta, dipotong pajak sebesar 5%. Yang kelima, istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan perolehan penghasilan sebesar 5 juta per bulan, dan pajak yang telah dipotong sebesar Rp2.058.000 untuk tahun pajak 2010. Yang keenam, penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai Rp100 juta. Untuk sewa ini, Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. Yang selanjutnya, termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar 250 juta dengan laba sebesar 100 juta. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh 23 bendaharawan 1,5%. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang di tahun 2011. Selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp24 juta. Untuk pajak lain yang telah dibayarkan, Anda harus menghitung sendiri. Diminta: A. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. B. Hitung pajak yang masih harus dibayar.
Dan yang C, hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Jawaban untuk soal yang A, laba rugi sebelum pajak sebesar 860 juta, biaya sewa bangunan sebesar 24 juta rupiah, biaya administrasi bank atas deposito sebesar 1 juta, biaya rekreasi sebesar 2.500.000. Koreksi negatif, pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta, laba rugi fiskal usaha sebesar 872.500.000 rupiah. Penghasilan lainnya, gaji honor dosen sebesar 15 juta, penghasilan neto fiskal sebesar 887.500.000 rupiah. Untuk PTKP, untuk WP-nya sebesar 15.840.000 rupiah, untuk kawinnya 1.320.000 rupiah. Tanggungannya 2 dikali 1.320.000 rupiah sebesar 2.640 juta rupiah. Jumlah PTKP sebesar 19.800.000 rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 867.700.000 rupiah diperoleh dari 887.500.000 rupiah dikurangi 19.800.000 rupiah. Selanjutnya PPh terutang 5% dikali 50 juta rupiah sebesar 2.500.000, sedangkan 15% dikali 200 juta rupiah sebesar 30 juta rupiah. 25% dikali 250 juta rupiah sebesar 62.500.000 rupiah. Untuk 30% dikali dengan 367.700.000 rupiah, hasilnya 110.310.000 rupiah. Jadi PPh terutang sebesar 205.310.000 rupiah. Untuk jawaban yang B, pajak yang masih harus dibayar, PPh terutangnya sebesar 205.310.000 rupiah, sedangkan kredit pajaknya PPh 21 gaji honor dosen 5% dikali 15 juta sebesar 750.000 rupiah. PPh 22 penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikali 250 juta rupiah, hasilnya 3.750.000 rupiah. PPh 25 sebesar 24 juta rupiah. Total kredit pajak sebesar 28.500.000 rupiah. Jadi PPh yang kurang bayar sebesar 176.810.000 rupiah didapat dari 205.310.000 rupiah dikurangi dengan 28.500.000 rupiah. Untuk yang C, angsuran PPh pasal 25 PKP 2010 sebesar 867.700.000 rupiah dikurangi penghasilan tidak teratur sebesar 100 juta rupiah. Penghasilan kena pajak teratur sebesar 767.700.000 rupiah didapat dari 867.700.000 rupiah dikurangi dengan 100 juta. Untuk tarifnya 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000 rupiah. 15% dikali 200 juta rupiah sebesar 30 juta rupiah. Tarif yang 25% dikali dengan 250 juta hasilnya 62.500.000 rupiah. Yang 30% dikali 267.700.000 rupiah hasilnya 80.310.000 rupiah. PPh terutangnya sebesar 175.310.000 rupiah. Sedangkan untuk kredit pajaknya PPh pasal 21 sebesar 270.000 rupiah dan PPh pasal 22 sebesar 3.750.000 rupiah. Total kredit pajaknya sebesar 4.500.000 rupiah didapat dari 750 juta ditambah dengan 3.750.000 rupiah. Total angsuran tahunan sebesar 170.810.000 rupiah didapat dari 175.310.000 rupiah dikurangi dengan 4.500. Angsuran PPh 25 bulanan yaitu 170.810.000 rupiah dibagi dengan 12 sama dengan
Rp14.234.167 Yang nomor 3, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok sebesar Rp22 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan sebesar Rp500.000. Iuran pensiun dibayar perusahaan sebesar Rp600.000 dan iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma sebesar Rp400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang sebagai seorang manajer. Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember sebesar Rp500.000, pada bulan Desember Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Hitunglah jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Untuk jawabannya, perhitungan PPh 21 atas gaji pokoknya sebesar Rp20 juta, tunjangan mobil sebesar 7 juta dan tunjangan rumah sebesar 6 juta. Premi jam sostek yang dibayar perusahaan sebesar Rp500.000. Jadi penghasilan brutonya sebesar Rp35.500.000. Untuk biaya pengurang, biaya jabatan 5% dikali 22 juta atau maksimal Rp500.000 sebesar Rp500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri sebesar Rp400.000, jadi totalnya Rp900.000. Penghasilan neto per bulan sebesar Rp34.600.000. Didapat dari Rp35.500.000 dikurangi dengan Rp900.000. Penghasilan neto per tahun 7 dikali Rp34.600.000 hasilnya Rp242.200.000. Untuk PTKP, untuk WP sebesar Rp15.840.000. Untuk kawin Rp1.320.000. Tanggungan 3 dikali dengan Rp1.320.000 yaitu Rp3.960.000. Jumlah PTKP-nya yaitu Rp21.120.000. Jadi penghasilan kena pajak atau PKP-nya sebesar Rp221.080.000. Untuk PPh terutang 5% dikali dengan Rp50 juta hasilnya Rp2.500.000. 15% dikali dengan Rp171.080.000 hasilnya Rp25.662.000. PPh terutangnya sebesar Rp28.162.000 didapat dari Rp25.662.000 ditambah dengan Rp2.500.000. Jadi PPh 21 sebulannya yaitu Rp2.346.833. Untuk perhitungan potongan PPh 21 atas bonus, gaji pokok 7 bulan dikali dengan 22 juta hasilnya 49 juta. Tunjangan mobil 7 bulan dikali dengan 7 juta hasilnya 49 juta. Tunjangan rumah 7 bulan dikali dengan 6 juta hasilnya 42 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali dengan Rp500.000 hasilnya Rp3.500.000. Bonus sebesar Rp50 juta. Penghasilan bruto setahun hasilnya Rp298.500.000. Untuk biaya pengurang, biaya jabatan 7 bulan dikali dengan Rp500.000 hasilnya Rp3.500.000. Iuran pensiun 7 bulan dikali dengan Rp400.000 hasilnya Rp282.800.000. Totalnya yaitu Rp6.300.000. Penghasilan neto setahun yaitu Rp292.200.000 didapat dari Rp298.500.000 dikurangi dengan Rp6.300.000. PTKP sebesar Rp21.120.000 dan PKP-nya Rp271 juta.
Rp480.000 didapat dari Rp292.200.000 dikurangi dengan Rp21.120.000. Untuk PPh terutang 5% dikali dengan 50 juta yaitu 2.500. 15% dikali dengan 200 juta rupiah hasilnya 30 juta rupiah. Untuk yang 25% dikali dengan 21 juta 80.000 rupiah hasilnya 5.270.000. PPh terutang atas gaji dan bonus tahun yaitu 30.770.000 rupiah. PPh 21 atas gaji saja yaitu 28.162.000 rupiah. PPh 21 atas bonusnya 9.608.000 rupiah. PPh 21 yang harus dipotong sebesar 2.346.833 dan PPh 21 atas gaji Desember 9.608.000. Jadi PPh 21 atas bonusnya yaitu 11.954.833 rupiah. Selanjutnya soal yang nomor 4. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Untuk jawaban, perhitungan PPh 21 atas upah dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember 10 hari dikali dengan Rp200.000 hasilnya 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali dengan 2 juta hasilnya 24 juta rupiah. PTKP-nya untuk WP-nya 15.840.000. Jumlah PTKP-nya sebesar Rp15.840.000. Penghasilan kena pajaknya atau PKP sebesar Rp8.160.000 didapat dari 24 juta dikurangi dengan Rp15.840.000. PPh terutangnya 5% dikali dengan 8.160.000 hasilnya 408.000. PPh terutangnya 408.000. PPh 21 yang dipotong bulan Desember yaitu Rp34.000. Upah borongan sehari sebesar 1 juta dibagi dengan 4 jam yaitu sebesar Rp250.000. Upah sehari di atas Rp150.000 atau batas PKP yaitu Rp150.000. PKP sama dengan 100.000. Upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 hasilnya 400.000. PPh 21 terutang 5% dikali dengan 400.000 hasilnya Rp20.000. Selanjutnya yang nomor 5. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji sebesar 3 juta US dollar. Kurs yang berlaku adalah sebesar Rp9.000 per 1 US dollar. Mr. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Jawaban, Mr. Smith masih dikategorikan sebagai WPLN yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar PPh pasal 26 terutang sama dengan 20% dikali dengan 3.000 US dollar dikali dengan Rp9.000 per US dollar. Hasilnya Rp5.400.000. Selanjutnya soal yang nomor 6. PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan pengadaan barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor atau API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. Berikut adalah transaksi dari PT Arif Jaya. Sedangkan diminta
A. Tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. Dan yang B. Hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Jawabannya nomor A. Jenis pajaknya PPh pasal 22 dengan tarif 2,5%, DPP 2.984 juta dengan PPh pot atau put sebesar 74.600.000 rupiah. Yang B. PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dengan DPP 450 juta, PPh pot atau put 6.750.000 rupiah. Yang C. Tidak dipotong. Yang D. PPh pasal 23 tarifnya 2%, DPP 11 juta, PPh pot atau put 220.000. Yang E. PPh pasal 26 dengan tarif 20,0%, DPP 150 juta rupiah, PPh pot atau put sebesar 30 juta rupiah. PPh pasal 23 dengan tarif 2%, DPP 20 juta, PPh pot atau put sebesar 400.000 rupiah. BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. BUT Hong Kong Bank dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 26 dengan tarif 10%, DPP 900 juta, PPh pot atau put sebesar 90 juta rupiah. PTMJ pasal 23 dengan tarif 15%, DPP 10 juta rupiah, PPh pot atau put 1.500.000. Jenis pajak PPh pasal 23 dengan jasa lain dibagi jasa atestasi LabQ, tarifnya 2%, DPP 100 juta, PPh pot atau put 2 juta rupiah. PPh pasal 23 atas sewa, tarifnya 2%, DPP 80 juta, PPh pot atau put sebesar 1.600.000. Mister Wibawa, PPh final pasal 17, tarifnya 10%, DPP 50 juta, PPh pot atau put 5 juta. Jenis pajak CV abadi PPh pasal 23 atau kepemilikan 10%, tarifnya 15%, DPP 150 juta, PPh pot atau put sebesar 22.500.000. PT Safari bukan OP pasal 4 ayat 3 kepemilikan 25%. Insurance CA London PPh pasal 26, tarifnya 20%, DPP 250 juta rupiah, PPh pot atau put sebesar 50 juta rupiah. PT Asuransi Kita tidak dipotong. Pembelian semen PPh pasal 22 dengan tarif 0,25, DPP-nya 250.000 rupiah, PPh pot atau put sebesar 625.000. Penjualan semen PPh pasal 22 tarifnya 1,5%, DPP-nya 300 juta, PPh pot atau put sebesar 4.500.000 rupiah. Dan yang terakhir PPh pasal 23 tarif 15% dengan DPP 85 juta, PPh pot atau put sebesar 12.750.000. Keterangannya, DPP huruf A sama dengan 1.300 US dollar dikali dengan 200 ditambah dengan 20% dikali 1.300 US dollar dikali dengan 200 dikali 9.500.000 rupiah ditambah dengan 20 juta ribu rupiah. Hasilnya yaitu 2.984.000 rupiah. Untuk huruf F terkait Hong Kong Bank cabang Jakarta diasumsikan merupakan BUT atau bentuk usaha tetap, sehingga perlakuan pajaknya sesuai dengan WP dalam negeri. Untuk huruf F terkait bunga yang dibayarkan oleh Bank of Singapore mengikuti tax treaty antara Indonesia dan Singapura yang menyatakan bahwa pengenaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Pada penerapannya, tax treaty memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan UU PPh. Dalam kasus ini terkait PPh pasal 26 yang mengenakan tarif 20%. DPP huruf J sama dengan 50% dikali dengan 500 juta rupiah
sama dengan 250 juta rupiah. Perusahaan langsung membayarkan premi ke perusahaan asuransi LN, sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Sekian pemaparan jawaban dari tugas UAS praktik perpajakan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.